Selamat malam sahabat Pena, dimanapun Anda berada. Bersama saya Damasus Ludulalen dalam program acara Ngobrol Nusantara Pena TV. Baik sahabat Pena, pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama, bukan sekedar ngobrol, dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, yang pada malam hari ini juga sudah sempat hadir di studio Pena Nusantara, Pak Frederick Erbau. Selamat malam Pak Ferdi. Ya, selamat malam Bang Dimas. Baik, Bung Ferdi, bisa disapa Bung ya? Ya, silakan, atau kakak atau Pak, silakan. Ya, baik. Saya mana-mana saja, yang penting jangan memanggil dengan nama yang lain. Oh iya. Takutnya ada yang tersinggung. Ya, memang di era sekarang kita harus hati-hati dalam menggunakan ID, karena banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat terkhususnya di Kota Kupang juga yang saling lapor-melapor, tuding-menuding terkait dengan ID itu sendiri. Baik, Bung Edi, dengan kehadiran KPID di Nusa Tenggara Timur sendiri, itu saya dan tentunya sobat-sobat Pena Nusantara belum mengetahui tentang keberadaan KPID tersebut dan sebenarnya untuk apa KPID hadir di Nusa Tenggara Timur. Jadi mungkin kami sangat membutuhkan penjelasan dan ini menjadi informasi terbaru untuk semua kalangan yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya sahabat Pena. Saya persilakan mungkin diceritakan sedikit tentang KPID di Nusa Tenggara Timur dan fungsinya seperti apa dalam kerja KPID tersebut. Bung Dimas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Pena Nusantara TV yang sudah menghadirkan kita di sini, mengundang kita untuk ngobrol santai atau apa istilahnya. Tetapi ini forum yang sangat terhormat bagi kita. Ya, terima kasih untuk topiknya yang sudah disodorkan tentang bagaimana literasi digital. Tapi sebentar nanti kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya KPID itu adalah sebuah lembaga negara, lembaga negara independen yang hadir atas amanat Undang-Undang 32, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, KPID itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, kita itu di level provinsi, tapi di pusat itu namanya Komisi Penyiaran Indonesia saja. Ya, di pusat itu anggotanya ada 7, ada 9. Kalau kita di daerah cuma 7. Nah, kita di periode ini itu ketuanya kebetulan saya sendiri. Biasa orang panggil Edi, Pak Edi, Kakak Edi, Bung Edi, silakan. Terus wakil ketua Ibu Desi Rumlaklak. Kemudian ada koordinator bidang pengawasan isi siaran itu Ibu Yuliana Terbana. Terus koordinator bidang kelembagaan Bapak Kasim. Lalu koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran itu Bapak Oni Lawata. Lalu ada Pak Iwas Kolo sebagai anggota bidang pengawasan isi siaran, Bapak Jack Lau juga sebagai anggota pengelolaan struktur dan sistem penyiaran. KPID ini itu lembaga yang sebenarnya dia mewakili pemerintah, mewakili masyarakat akan bidang penyiaran. Jadi kalau bicara soal penyiaran, wakilnya masyarakat itu di KPI. Di KPI, KPID. Ya. Gitu. Lalu di pemerintahan seperti di DPRD. Ya, seperti itulah. Nah, sesuai amanat Undang-Undang 32 itu, KPI dan KPID itu punya tugas, ya, karena dia mewakili masyarakat dan aspirasi masyarakat tentang penyiaran itu, dia ada tugas dan kewenangan. Ya, tugasnya dan kewajiban itu ada sekitar 6, sementara wewenang itu ada 5. Dia punya wewenang apa? Yang pertama, dia itu menetapkan yang namanya standar program siaran. Berikutnya dia menetapkan, menyusun aturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Nah, karena apa ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran? Ini adalah acuan untuk bagaimana lembaga penyiaran itu dia tahu tentang norma-norma, aturan-aturan yang ditaati untuk menyiarkan. Nah, sebelum sampai di sana, saya mau sampaikan dulu bahwa KPI dan KPID ini dia mengurus tentang lembaga penyiaran, dalam hal ini
televisi dan radio. Iya, berarti dia tidak terkait dengan media-media online Ya. yang tidak bersinggungan dengan televisi dan radio. Ya. Tetapi Itu di luar ranah kita, bukan kewenangan tapi kita. kayaknya di PN Nusantara juga pasti dikontrol juga oleh KPD karena ada TV-nya begitu kan, PNTV begitu. Ini yang perlu kita luruskan Iya. Mas ya. PNTV oke, menggunakan nama televisi, tapi belum masuk pada ranahnya KPID. Kenapa? Oh. KPID itu hanya mengawasi ruang publik yang frekuensi radio yang digunakan untuk radio dan televisi. Baik. Ketika menggunakan internet itu di ruang bukan ranahnya KPID. Gitu. Berarti sehingga kita bisa meluruskan bahwa dengan kondisi dan keadaan sekarang begitu banyak media-media online yang punya televisi dan melakukan siaran langsung, peliputan langsung. Tetapi kalau tidak semua itu sesuai dengan aturan yang berlaku di KPD. Artinya bahwa di KPD itu hanya terjadi pada radio dan televisi. Jadi begini Bung Dimas. Ya, konsepnya begini. Ada namanya frekuensi spektrum radio. Nah, frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas, yang sangat terbatas dan dikuasai oleh negara. Nah, frekuensi karena dikuasai negara dan sumber daya terbatas, makanya dia harus diatur sedemikian rupa dan diberikan kepada TV dan radio yang menggunakan frekuensi ini untuk melayani publik. Karena frekuensi ini sesungguhnya milik publik. Kalau dibiarkan begitu saja tidak ada yang mengatur, nah akan kacau. Karena itu negara melalui KPID diberi ruang untuk mengawasi itu. Penggunaan frekuensi ini harus benar-benar untuk kepentingan publik. Jangan bikin TV atau radio kemudian siarkan hal-hal yang pribadi, misalkan orang nikah itu berjam-jam. Nah itu hal-hal itu yang harus kita, atau untuk menyiarkan sadisme atau hal-hal yang di luar ketentuan. Nah ini tugasnya KPID untuk jadi kalau Bung Dimas punya TV online itu bukan urusan KPID. Oh iya. Tetapi kita punya kewajiban karena salah satu tugas dan kewajiban adalah menjamin masyarakat itu mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Maka kita terus mengedukasi masyarakat ya, untuk bagaimana bisa mengkonsumsi berita-berita atau informasi yang layak. Sebaliknya, lembaga penyiaran dalam hal TV dan radio harus tahu apa informasi yang harus ditayangkan ke publik. Baik. Berarti selama ini terkait dengan berita-berita hoax dan berbagai video-video yang diputar itu sudah melarang. Saya fokusnya pada video atau film-film yang diputar di televisi itu. Kalau ketika terkhususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, apakah selama ini KPID sudah menemukan hal-hal yang demikian yang diputarkan di televisi yang melanggar? Baik, KPID itu dalam tugasnya, juga wewenangnya itu dia mengawasi isi siaran, mengawasi isi siaran dari lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Nah, lembaga penyiaran ini juga ada 5 macam, Bung Dimas. Ada lembaga penyiaran publik, itu ada TVRI, ada itu misalkan TV atau radio di daerah-daerah kabupaten. Lalu datang ke lembaga penyiaran swasta. Ya, seperti yang kita tahu ada TV swasta Indonesia, CTV, Metro TV, TV One, apa semua, Kompas TV, dan radio juga begitu, ada swasta. Berikutnya ada lembaga penyiaran berlangganan. Lalu lembaga itu TV kabel gitu ya. Lalu ada lembaga penyiaran komunitas. Nah, di NTT itu kita punya secara data tahun lalu itu ada 65 lembaga penyiaran. Dari lembaga penyiaran dari 65 ini hasil verifikasi faktual kita ternyata cuma 57 saat ini. Ada 57 di seluruh NTT, ada di 19 kabupaten kota itu yang aktif bersiaran dan memiliki izin. Nah, jadi kalau mau buka TV dan radio itu harus ada izin. Kalau tidak izin penyiaran dan izin stasiun. Nah, izin penyiaran itu nanti prosesnya tahapannya melibatkan KPID, sementara izin stasiun radio itu dengan balai monitoring. Nah, dalam melakukan pengawasan, KPID dan KPI itu bisa melakukan pengawasan langsung, bisa melakukan pengawasan menggunakan alat. Nah, penggunaan alat kita belum punya KPID. Dari 34 atau 33 provinsi di Indonesia itu hanya NTT yang belum punya alat pantau siaran. Hanya NTT.
Sementara daerah lain sudah punya. Nah, karena itu kita melakukan pengawasan langsung atau pemantauan langsung dengan turun langsung ke daerah-daerah atau ke lembaga penyiaran. Nah, di situ kita akan melihat. Lalu di sisi lain kita juga mengharapkan adanya pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat harus kritis. Makanya penting tadi kita bicara soal literasi media. Ketika masyarakat menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, ya ada tayangannya. Oh, ini jam anak belajar kok diputar film-film remaja, film cita-citaan. Oh, ini jam anak belajar kok diputar film setan. Ya, ini hal-hal yang tidak boleh. Oh, ini TV kok atau radio kalau ini dia menayangkan hal-hal yang mistis apa semua. Itu ada larangannya yang namanya pedoman perilakunya standar kemanusiaan. Nah, dari pantauan kita sejauh ini ada lembaga penyiaran yang belum mematuhi P3SPS tadi, pedoman perilaku penyiaran dan standar kemanusiaan. Misalkan yang pertama, dalam undang-undang itu disyaratkan untuk lembaga penyiaran itu kalau misalkan dalam TV itu dia harus menggunakan bahasa isyarat. Kenapa? Karena ada kaum disabilitas yang harus disentuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang belum memutarkan lagu Indonesia Raya di saat memulai siaran dan memutar lagu kebangsaan ketika akan mengakhiri siaran. Karena itu dia ada program kita, ada standar kemanusiaan bahwa sebelum memulai siaran wajib lagu Indonesia Raya dan akan mengakhiri harus ditutup dengan lagu kebangsaan. Salah satu lagu bangsa, lagu nasional, lagu wajib nasional maksudnya. Karena itu kita juga kemarin ikut juga sedang di pusat itu ada perubahan revisi P3SPS. Kita sedang mengajukan itu agar hal-hal yang menyangkut standar kemanusiaan itu betul-betul diikuti karena perkembangan sekarang ini banyak perubahan yang perlu kita sesuaikan. Nah, untuk kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pelanggaran yang kita minta untuk lembaga penyiaran selalu mentaati itu. Itu Bung Dimas. Baik, Bung Edi. Jadi kalau kita melihat bahwa per hari ini begitu banyak media yang memutarkan film-film di mana jam-jam saat anak-anak sedang belajar, apalagi dengan keadaan sekarang semuanya belajar secara online. Nah, ini menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin sahabat pena semua bahwa ketika masyarakat menemui hal demikian, mereka ingin melakukan kritikan atau ingin memberikan pendapat mengenai tersebut, tapi caranya seperti apa? Baik, sehingga ini sebagai informasi terhadap publik dan juga sahabat pena untuk mengetahui hal itu. Ya. Baik Bung Dimas. Jadi sekarang ini di era yang sangat ini perkembangannya sangat luar biasa. Ada yang bilang Pak Edi ini orang tidak nonton TV lagi, orang tidak dengar radio lagi. Tapi saya bilang kita punya data bahwa orang masih mengakses itu, apalagi ketika di masa pandemi ini lebih banyak di rumah. Orang akan banyak mengakses radio dan televisi. Nah, kenapa kita kemudian bicara ini? Itulah pentingnya literasi media tadi. Bagaimana literasi media ini adalah kemampuan seseorang untuk dia mengakses, menganalisis, lalu mengevaluasi media penyiaran. Jadi, misalkan Bung Dimas nih lagi nonton, tahu, oh ini siaran tidak boleh ini. Ini mengandung unsur rasis begitu, atau ini melanggar ketentuan tentang sadisme atau tentang mistik. Ini tidak boleh ini. Nah, kemana? Mengadukannya. Mengadukannya ke KPI dan KPID. Gitu. Nah, kita KPID itu punya tugas untuk menerima aduan itu, lalu mengkajinya. Kalau memang ada pelanggaran, kita akan beri sanksi kepada media atau radio kalau ada pelanggaran. Gitu. Itu ketika ditemukan pelanggaran berarti mereka diberi sanksi. Ya. Maksud saya bahwa lebih detail lagi ketika masyarakat melaporkan ke KPID itu, contohnya seperti masyarakat saya di Lembata. Contohnya masyarakat di Lembata yang di daerah pelosok, dia hanya menonton lalu tidak bisa mengakses ke Kota Kupang, maka mungkin alamat-alamat yang bisa mereka menyampaikan keluhan mereka terkait siaran di televisi itu yang mungkin bisa Bung Edi sampaikan ke sahabat pena dan juga ke publik Nusa Tenggara Timur supaya mereka mengetahui hal tersebut. Artinya bahwa tidak hanya mereka mengikuti saja alur yang ada di televisi tersebut atau di siaran tersebut. Oke, baik Bung Edi. Jadi kita memahami kegelisahan itu bahwa orang mau kemana nih kalau ada pelanggaran, tahu TV ini sembarangan saja, radio ini sembarangan saja.
Tapi kita tidak memvonis ya. Tapi sejauh ini kalau bicara soal informasi hoax atau apa, saya masih menjamin bahwa media penyiaran di NTT saat ini, TV dan radio, itu masih menjadi benteng terakhir untuk menghadapi hoax. Ya. Jadi dia masih menjadi clearing house ya, rumah untuk bagaimana mengklirkan informasi-informasi saat di masyarakat. Ya. Saya masih percaya itu. Saya lihat teman-teman di lembaga penyiaran, media penyiaran di NTT itu masih. Jadi kalau ada yang masyarakat kalau baca di YouTube atau di online apa yang belum jelas, cek di TV. Iya. Kalau ada di TV juga itu baru benar. Kalau belum, ya. Ini salah satu trik untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Nah, kembali kepada tadi persoalan itu. Saya maunya ini kemudian nanti ditayangkan ya soal bagaimana mengadukan. Jadi kita di KPID itu ada hotline ya, untuk mengadukan. Jadi bisa dicampurkan nomornya di sini nanti ya. Jadi ada nomor ketua dan nomor koordinator bidang pengawasan di siaran. Jadi itu bisa dikontak kapanpun. Ada pengaduan, sebenarnya ada formatnya nanti kita bisa kasih. Kita kemana-mana turun ke daerah kita siapkan format itu sampai. Kalau temukan silakan bikin pengaduan. Kalau kita kaji lalu kita temukan pelanggaran, kita kasih sanksi. Ada beberapa jenis sanksi, Bang Dimas. Oh iya. Sesuai ketentuan itu ada ketentuan pasal. Sanksi yang pertama itu bisa melalui teguran tertulis. Kalau masih lakukan saja, ada sanksi lain menghentikan siaran itu secara sementara. Kalau masih lagi bisa menghentikan siaran itu secara permanen. Yang berikut sanksi paling berat adalah merekomendasikan untuk mencabut izin penyiaran. Ya. Wah, itu kalau sudah tidak ada izin ya tidak bisa bersiaran lagi gitu. Gitu Bang Dewa. Sangat. Jadi nanti ada hotline pengaduan. Nanti pastinya di Pena TV kita sampaikan juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPID tadi terkait dengan pengaduan. Jadi sahabat Pena dimanapun berada, hari ini kalian tidak lagi bingung untuk mau mengkomplain soal siaran di televisi maupun di radio, karena sudah jelas-jelas kita ketahui langsung dari Ketua KPID Nusa Tenggara Timur. Jadi ini menjadi satu poin yang sangat luar biasa, satu hal yang menjadi informasi baru buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, saya mungkin Bung Dimas, ya kita di era sekarang ini banyak yang ya, kalau mau dibilang malas tahu gitu. Kalau dapat pelanggannya untuk apa lah, biarin saja. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah masyarakat yang kritis. Ya, ingat masyarakat itu punya tanggung jawab untuk membuat dunia penyiaran itu menjadi baik dan berkualitas. Karena itu di mana-mana kita dorong masyarakat untuk punya kepekaan dan kepedulian. Kalau temukan itu sampaikan ke kita. Karena apa? Kenapa saya bicara soal perlunya peran aktif masyarakat? Karena di Undang-Undang 32 itu sudah mensyaratkan bahwa masyarakat juga punya peran aktif, bisa berperan secara aktif untuk mengawasi. Nah, di satu sisi KPID karena keterbatasan tidak memiliki alat bantu siaran, kita minta masyarakatnya aktif. Saya punya rencana yang ke depan untuk mengajak teman-teman aktivis mahasiswa di OKP, termasuk YouTuber, termasuk media-media seperti PNTV. Kita perlu bekerja sama untuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bagaimana literasi media ini penting. Kenapa literasi media ini penting? Karena hal yang ditayangkan di media penyiaran atau media apapun itu adalah realitas yang bukan sesungguhnya. Jadi media itu dia punya perspektif tersendiri terhadap suatu kondisi, suatu kenyataan, suatu fakta. Dia punya angle istilahnya. Dia punya angle tersendiri untuk melihat fakta itu dan menyajikan. Sehingga kalau saya punya saran untuk jangan selalu cepat-cepat percaya sepenuhnya apa yang disiarkan. Karena fakta yang di media itu adalah fakta yang sudah tersunting, teredit. Iya, benar. Tidak semuanya. Nah, kemampuan ini yang harus dimiliki oleh masyarakat kita. Dia harus sadar. Ketika itu disampaikan, dia harus punya kemampuan untuk menganalisis ini benar atau tidak. Nah, masyarakat juga bisa memberi sanksi loh kepada media penyiaran. Sanksinya apa? Tidak usah tonton, tidak usah dengar. Ini lebih banyak hoax ya. Nah, itu sanksi dari masyarakat. Sebelum KPID memberikan sanksi, gitu. Ketika itu membuat nanti dengan sendirinya bahwa masyarakat bilang ya sama saja nanti. Kok biasa kok ketemu nonton juga itu hari dia pernah buat begitu, dia berita langsung begitu juga. Nah, ini yang membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap media-media yang sudah nonton. Nah, Bung Edi, selama ini sejauh mana sih atau adakah media yang sudah
melakukan pelanggaran atau sudah pernah ditegur oleh KPID, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri? Baik, terima kasih Bu Dimas. Memang kalau bicara soal pelanggaran itu yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa pelanggaran terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah diatur dalam P3SPS, perilaku penyiaran dan standar program siaran, misalkan yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi soal pelanggaran konten itu kita belum temukan. Belum temukan secara langsung, juga belum ada pengaduan dari masyarakat. Nah, kita beberapa kali lakukan evaluasi dengan pendapat terhadap beberapa lembaga penyiaran yang akan mengurus perpanjangan izin penyiaran. Itu kita soroti, misalkan ada gadis-gadis NTT, misalkan dalam paket acara pariwisata itu ibu nona-nona atau gadis-gadis atau ya ibu-ibu di pantai yang minta maaf menggunakan pakaian yang agak di luar, itu kita tegur. Ini sebaiknya ada sensornya. Nah, hanya itu tadi, KPID itu hanya diberi kewenangan, KPI dan KPID diberi kewenangan untuk mengawasi sesuatu yang sudah tayang. Nah itu kalau misalkan sebelum tayang kita dikasih ruang, nah itu kita bisa langsung jangan tayang. Tapi kita ketika sudah tayang baru KPID awasi. Nah ini tidak boleh, ini sudah pelanggar. Dia sudah beredar. Nah, karena itu pentingnya di sini. Pentingnya bagaimana teman-teman di lembaga penyiaran TV dan radio itu punya sensor internal. Itu sangat penting sekali. Dia sudah tahu aturan, kita sudah sering sampaikan, dan KPI ini ada peraturan KPI bahwa ruang untuk bagaimana terpublis itu ini harus dijaga. Nah, soal etika profesi, soal rasisme, soal horor, soal mistik, soal nafsa, nafsa itu narkotika dan obat-obatan terlarang, itu ada batasannya. Soal eksploitasi anak, eksploitasi perempuan atau apa, itu semua ada batasannya. Nah, ketika hal-hal ini dilanggar, tentu kita akan beri peringatan. Tapi kita lebih mengingatkan untuk sebelum tayang itu sensor internalnya harus bekerja maksimal, sehingga yang ditayangkan betul-betul sesuai dengan fungsi penyiaran itu sendiri. Fungsi penyiaran itu apa? Yang pertama, sebagai media untuk informasi, edukasi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Lalu ada juga fungsi untuk ekonomi dan budaya. Itu ada sisi bisnis, namanya Wikimedia pasti ada sisi bisnisnya. Kita perlu ingatkan untuk benar-benar disampaikan itu adalah informasi yang layak dan benar. Benar-benar informasinya itu tidak menimbulkan hoax. Tetapi ini menjadi hal baru ya untuk sahabat pena semua, bahwa kita sudah tahu mengenai bagaimana fungsi dari KPID, keberadaan KPID di Nusa Tenggara Timur, mengawasi semua hal yang terjadi pada media, tetapi terkhususnya pada media penyiaran, yaitu di radio dan televisi. Jadi teman-teman radio online dan TV online ya, radio dan TV yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Jadi teman-teman yang di rumah atau terestrial, radio dan TV terestrial. Jadi teman-teman yang di rumah dan juga sahabat pena dimanapun berada, jangan mengeluh ketika ada akun palsu di Facebook atau di grup nano-nano atau di catatan bata, itu jangan mengeluh di KPID. Karena itu bukan bagian KPID untuk mengatasi itu. Jadi di grup nano kalau lagi heboh berarti jangan mengeluh di KPID. Tapi tidak apa-apa Bung Dimas. Kita sebagai lembaga negara punya kewajiban moral, tidak sebatas tugas dan pokok yang disampaikan undang-undang, tetapi kita juga punya kewajiban moral sebagai anak bangsa untuk memberikan pemahaman. Kalau ada yang bertanya pasti kita akan sampaikan. Oh silakan cek, ini panduannya. Oh kalau informasi begini dicek dulu ke ini. Di media sosial cek dulu ke media yang lebih terpercaya, atau ke situs-situs pemerintah yang sudah validitasnya diakui begitu. Benar sekali. Jadi kita harus pintar-pintar lah dalam menyerap berita dan juga menggunakan media sosial. Sehingga tadi disampaikan Pak Ketua Bung Firdi tadi bahwa literasi media itu yang perlu diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bukan di literasi digital secara umum, tetapi kita lebih fokus pada literasi medianya, supaya masyarakat dan juga sahabat pena semua ketahui, dan ketika membaca atau mengikuti berita pasti dicek baik-baik apakah benar-benar valid
atau tidak? Ya, jadi kita mohon doanya ya. Kita Ya, ya. mohon doanya karena ketika Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu sudah ada direvisi, mudah-mudahan KPI dan KPID itu diberi kewenangan untuk mengawasi juga media Oh, sosial. ya. Kalau ada ruang Benar sekali. komunikasi kita saya mau jujur katakan bahwa Ya. KPI KPID itu salah satu lembaga yang paling siap untuk mengawasi semua. Kenapa? Kita punya pengalaman mengawasi media-media Ya. terestrial, sehingga kita sudah tahu platform media lain, media baru atau new media Ya. yang perlu kita awasi. Iya. Kita juga punya sumber daya dan infrastruktur pendukung. Karena itu, kalau memang itu diberi ruang, negara memberi kewenangan kepada KPID, kita siap. KPI dan KPID kita siap. Berarti kita harus berdoa ya, semua teman-teman sahabat pena dimanapun berada, kita harus memberi dukungan penuh terhadap negara supaya memberikan kewenangan itu terhadap KPID. Intinya jangan sampai mengekang kebebasan masyarakat untuk Masyarakat, ya. menyampaikan pendapat atau ekspresi secara bebas dan Bebas. bertanggung jawab. Ya. Gitu. Ini baik, Bung Edi, saya malam ini begitu memperoleh banyak hal terkait dengan KPID. Dan ini tentunya hal ini juga dirasakan oleh teman-teman dan sahabat pena dimanapun berada, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Maka malam ini kita pastinya akan lanjut ngobrol di Ngobrol Nusantara dengan berbagai topik yang menarik. Tetapi sebelum kita mengakhiri Ngobrol Nusantara, bukan sekedar ngobrol pada malam hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bung Edi selaku Ketua KPID terhadap masyarakat umum, terhadap sahabat pena terkhususnya di Nusa Tenggara Timur, sehingga bagaimana memaknai dan menjalankan media, mendalami media dan juga melakukan dengan baik literasi digital dalam terkhususnya pada literasi media begitu. Baik, terima kasih Bung Dimas. Jadi masyarakat NTT yang saya cintai, era digital sekarang ini memperhadapkan kita pada ruang yang serba tidak menentu, baik dari sisi perkembangan teknologi maupun penyebaran informasi. Karena itu kita dari KPID NTT khususnya mengharapkan agar kemampuan atau literasi media masyarakat NTT harus benar-benar terus menerus dilakukan. Karena apa? Ketika masyarakat punya kemampuan untuk literasi media, dia akan tahu informasi atau media mana yang harus diakses, mana yang berbahaya, mana yang tidak baik untuk perkembangan anak. Kenapa? Dampak dari pemberitaan di media itu banyak negatifnya dari data kita, ya, terutama untuk anak-anak. Karena itu kita minta untuk masyarakat NTT itu harus benar-benar terus mengasah diri untuk memiliki kemampuan untuk meliterasi diri tentang media itu. Nah, bagaimana mengetahui tayangan ini layak ditonton, tayangan ini layak didengar, nah itu harus punya kemampuan itu. Karena itu anak-anak, ini tips juga untuk anak-anak ya. Anak-anak jangan dibiarkan untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usia. Lalu untuk anak-anak yang usianya 5 tahun ke atas jangan dilarang untuk nonton TV. Biarkan, tetapi orang tua harus mendampingi. Nah, gitu. Terus anak-anak juga yang diberi gadget, gawai atau apa namanya Android harus didampingi betul agar tidak mengakses informasi atau tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Karena itu akan berdampak pada perkembangan psikologisnya. Gitu. Dan kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio di NTT, ya saya sangat percaya Bapak Ibu pengelola sampai pada tingkatan reporter di lapangan masih memegang teguh prinsip jurnalistik juga pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran yang menjadi peraturan kita untuk ditaati. Karena itu tetaplah semangat untuk melayani masyarakat NTT meskipun kita masih pandemi, tetap juga menerapkan protokol kesehatan, terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19. Karena sampai saat ini COVID belum berakhir. Masih terus mengintai kita. Karena itu dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 juga mengikuti vaksinasi, saya yakin kita akan pulih. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Kita yakin bahwa kemerdekaan Indonesia yang ke-76 membawa semangat spirit baru untuk bangkit ya, dari pandemi ini. Begitu Bung. Benar sekali. Ya. Ya, terima kasih Bung Edi sudah hadir bersama kami di Studio Pena Nusantara malam ini untuk berbagi mengenai fungsi dan juga tugas KPID di
Nusa Tenggara Timur, Ya. terkhususnya di Kota Kupang dan pada umumnya Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi hal yang menarik dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bung Edi. Oke, sahabat pena dimanapun Anda berada, kita sudah banyak ngobrol bersama Bung Edi terkait dengan penggunaan literasi media di era sekarang. Tentunya pasti sahabat-sahabat sekalian penasaran dan masih punya rasa ingin tahu yang lebih banyak. Kami dari Pena Nusantara mengimbaukan kepada sahabat pena sekalian bahwa tonton dan ikuti terus di Pena Nusantara melalui link kami di bawah ini. Pasti teman-teman akan terhibur dan akan menambah pengetahuan terkait dengan berita-berita dan obrolan-obrolan yang disiarkan oleh Pena Nusantara. Karena Pena Nusantara menyinari dengan informasi dan juga menjadi beda untuk Nusa Tenggara Timur. Sekian dari saya Damasus Lolaleng undur diri. Saksikan terus di Pena Nusantara terkhusus pada Ngobrol Nusantara di episode-episode berikut. Terima kasih.